Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semua baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang gagal ginjal misterius. Dan ini terkait dengan penggunaan obat paracetamol pada anak ya, yang terjadi perselisihan antara apakah memakai ya paracetamol ataupun tidak ya. Ini terkait dengan kasus di Gambia ya, penggunaan obat batuk sirup yang mengandung paracetamol itu menyebabkan kematian puluhan anak akibat gagal ginjal di Gambia ya. Jadi sobat sekalian ya, kita ketahui ya, IDAE atau Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan bahwa pihaknya itu tidak pernah melarang orang tua itu untuk memberikan obat paracetamol untuk anak ya. Orang tua dipersilakan memberikan obat batuk tersebut jika diperlukan ya. Itu terlepas dari kasus yang ada di Gambia yang menyebabkan ya, dengan pemberian obat sirup itu terkait penyakit ginjal ya, yang menyebabkan puluhan ya anak itu mati akibat gagal ginjal di Gambia. Nah, kalau kita melihat kasus gagal ginjal misterius di Indonesia ini juga lumayan akut ya. Artinya sudah menelan korban jiwa kurang lebih 192 kasus ya. Dan ini adalah angka yang terbesar gitu ya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh pengurus pusat IDAE Pimprim ya. Pimprim Basara Yanuarsa itu dalam menanggapi beredarnya kabar soal IDAE yang disebut melarang orang tua memberikan obat batuk gitu pada anak. Artinya ini tidak benar ya. Ini jadi momentum masyarakat untuk lebih rasional dalam penggunaan obat-obatan ya. Nah, di waktu yang sama kalau kita melihat ratusan anak di Indonesia itu terkena gangguan ginjal misterius yang belum diketahui penyebabnya. Artinya memang belum diketahui gitu ya. Belum diketahui penyebab pasti ya, penyebab gagal ginjal misterius yang menyerang pada anak-anak. Dan akhirnya ya, yang terjadi adalah banyak orang tua itu khawatir bahwa penggunaan obat yang sama terkait juga dengan kasus gagal ginjal misterius yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat saat ini ya, memang penyebab pasti dari gagal ginjal itu belum bisa disimpulkan gitu ya, belum mengerucut kepada satu penyebab tunggal ya. Ada beberapa teori atau dugaan yang dikaitkan dengan penyebab misterius ya. Misalnya ada dugaan akan ada MIS-C atau Multisystem Inflammatory Syndrome in Children yang dipicu oleh COVID ya. Kemungkinan ya salah satunya diduga karena sisa-sisa dari penyebab COVID ya. Tapi juga ada pasien yang diobati seperti MIS-C tapi tak membaik ya. Artinya ini masih berproses untuk mengetahui pasti, ataupun kalaupun pasti ya bisa saja penyebabnya bermacam-macam gitu ya. Lalu juga ada dugaan ya keterkaitan gangguan ginjal misterius dengan obat paracetamol sebagaimana yang terjadi di Gambia ya. Gambia yang puluhan anak meninggal akibat gagal ginjal, kemudian dikasih obat yang sifatnya paracetamol, akhirnya banyak meninggal. Namun tak semua pasien yang dilaporkan telah mengkonsumsi obat yang dimaksud. Artinya yang meninggal itu bukan, kalau disampaikan itu diinformasikan bukan karena itu saja, berarti kan memang bukan satu-satunya penyebab ketika seseorang meninggal itu karena paracetamol gitu ya. Nah, untuk hal ini bagaimana menyikapinya? Tentu saja orang tua dianjurkan pertama memang tidak panik ya, namun tetap waspada ya, nggak usah panik ya. Kalau memberi obat ya, memberi obat batuk ya silakan gitu ya. Itu juga yang disampaikan oleh Ketua IDAI ya, yang tetap mengingatkan orang tua untuk tidak sembarangan memberikan obat pada anak. Artinya salah satunya bisa diterapkan yaitu dengan tentu saja berkonsultasi lebih dahulu ya. Berkonsultasi lebih dahulu ya dengan dokter sebelumnya, sebelum memberikan obat. Karena memang tidak semua kondisi itu membutuhkan paracetamol ya. Kita ketahui gejala ginjal misterius akut itu ya, diantaranya demam, batuk, pilek, itu
Itu gejala-gejala umum yang sebenarnya sering kita dapatkan pada anak-anak ya. Ya misalnya batuk pilek atau yang biasa disebut salesma itu merupakan kondisi yang masuk kategori self-limiting disease atau bisa sembuh dengan sendirinya meski tanpa pengobatan. Artinya dengan istirahat gitu ya, dengan perawatan yang intensif ya di rumah ataupun perawatan intensif di puskesmas atau rumah sakit, itu sebenarnya bisa sembuh sendiri atau self-limiting disease gitu ya. Tinggal bagaimana apa namanya dalam hal ini ya, dalam menetapkan obat itu tidak semuanya harus paracetamol ya, karena dalam hal ini juga bisa ya diterapkan obat herbal ataupun dilakukan istirahat yang penuh ya untuk anak-anak, itu sudah bisa sedikit sembuh dengan sendiri. Karena obat apa namanya gejala-gejala tadi ya, misalnya demam, batuk pilek, itu ada gejala self-limiting disease. Artinya dalam beberapa hari kalau orang itu istirahat ya secara baik, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Atau kalau bisa juga coba kompres dulu untuk meredakan demam, itu juga bisa dicoba ya. Artinya penyakit-penyakit yang ada sekarang ya, gejala-gejala gagal ginjal misterius yang ada di Indonesia itu adalah gejala-gejala yang bisa ditemui ya. Ya syukur-syukur kalau yang ditemui itu ya gejala-gejala demam, batuk pilek itu hal yang biasa yang ditemui sebelumnya sebelum merebak kasus gagal ginjal misterius. Tetapi kalaupun itu benar-benar penyakit yang gagal ginjal misterius dengan gejala yang umum itu benar-benar akut ya, itu juga tidak bisa disimpulkan ya bahwasanya paracetamol itu penyebabnya, karena dari awal ini belum pasti penyebab gangguan ginjal misterius. Nah, memang salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita itu menjaga kondisi anak-anak kita yang rawan terhadap penyakit tentang imunitas ya. Saya juga terus menganjurkan supaya menjaga imunitas tubuh dengan konsumsi produk kesehatan ya, diantaranya adalah propolis ya. Propolis itu adalah turunan madu ya, produksi turunan selain madu yaitu propolis ya. Yang saya rekomendasikan yaitu propolis Turkish propolis Turkia ya. Jadi ini produk premium karena sudah mengandung nanoteknologi. Apa nanoteknologi? Itu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian juga ada rugianya juga ya, manfaatnya banyak ya. Kalau untuk anak-anak bisa ya, untuk penyakit non medis ya, untuk dewasa juga bisa, untuk kolesterol, diabetes ya, asam urat, stroke ya, batuk pilek ya, bisa disampaikan dikonsumsikan untuk anak-anak ya. Kemudian untuk ma, kanker ya, jantung, sinusitis dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk sabu jagat yang mampu hampir mengatasi segala macam penyakit ya. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish propolis Turkia Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Nah, kemudian untuk keunggulan Turkish propolis Turkia sendiri antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Kemudian juga kandungan flavonoidnya lebih tinggi ya. Penggunaannya cukup mudah, tinggal menteteskan Turkish propolis Turkia ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat tubuh anak-anak 40 kilo ya, 4 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat itu bisa 3 kali pagi, siang dan malam ya. Dan untuk kasus gangguan ginjal misterius ini saya rekomendasikan untuk yang ini, yang biru ya, yang biru ya, untuk menjaga imunitas tubuh.
Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa bisa klik link pembelian ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.